wawancara dulu. Gampang. Neng. Bang, bisa bang, ya kena kamera. Ya gimana? Bang, udah bang, cukup bang. Gimana? Diundang sama Ramenia dan udah kenal Pak Jansen sudah lama, dan juga Ramenia ini juga akan buka outletnya di kita punya usaha di Bali di Atlas. Ya, dia akan buka outlet. Saya nggak tahu udah jalan nggak sekarang. Tapi dia memang ada rencana. Di sana itu ada 50 lebih outlet restoran. Jadi mereka itu semacam bagi hasil. Ya. Abang salah satu investornya bang? Hah? Abang salah satu investornya? Bukan. Di Ramenia enggak, tapi saya salah satu pemegang saham di Atlas Bali. Salah satu beach club terbesar sekarang. Ya di Asia Tenggara udah pasti, tapi di dunia mungkin. Ya kemarin Alan Walker baru dari sana, DJ top dunia. Iya, ada rencana sih. Cuma kalau lebih banyak duit. Apa? Menyempatkan diri datang kemari gitu loh, acara ini gimana? Ya pertama teman, kedua juga memang saya pun penggemar ramen dia juga. Aku dulu sering makan di Kokas, yang di Mall Kokas. Memang aku suka ramen. Kalau pensiun dari dunia pengacara rasanya nggak mungkin, karena itu sudah panggilan jiwa juga dan juga hobi dan keahlian. Karena itu kan hanya keluar dari otak doang gitu. Jadi rasanya nggak mungkin. Dan saya pernah coba, jujur aja, saya pernah coba mau pindah ke Bali. Saya udah beli banyak villa di sana. Villa saya di Bali ada 20 lebih ada. Rencana saya sengaja gue pindahin ke sana biar akunya betah di sana. Ternyata enggak, seminggu gue nggak betah. Karena ya dunia gue hingar-bingar kan. Di sana hanya dansa tiap malam. Di sini kan eksistensi gue sebagai ilmuwan hukum kan masih eksis gitu loh, dan duitnya sebagai pengacara masih banyak gitu loh. Sayang dibuang gitu loh. Sayang ditolak. Jadi akhirnya saya putuskan bagi-bagi waktu aja, sebagian di sini, sebagian di Bali gitu loh. Nggak akan selamanya, apalagi kan 3 anak saya semua pengacara. Tapi saya akan tetap berbisnis. Saya juga udah salah satu pemegang saham sama join sama Dr. Richali di skincare Dr. Han. Saya juga salah satu pemegang saham. Dan tanggal 26 kami akan ke Balikpapan untuk promosi skincare-nya. Bang, ini berarti artinya abang menyiapkan masa depan abang dari itu seperti apa sih? Sebenarnya sih nggak perlu disiapkan lagi, gue udah punya. Tapi itu kan sudah kita punya panggilan jiwa, nggak pernah istirahat kerja. Dari kemarin saya nggak pernah istirahat, saya Sabtu Minggu kayak gini. Kemarin saya endorse sama Gubernur Ganjar Pranowo, ya Sabtu Minggu pun nggak pernah istirahat gitu. Baru pulang dari Bali hari Kamis. Sekarang jadi ini Bukan menyiapkan hari tua saya udah cukup di tua. Memang kita sebagai manusia ya harus kerja terus. Kalau kita nggak kerja malah ntar cepat lumpuh. terus kapan abang nikmatin Aku udah nikmatin. Kemarin baru beli Lamborghini. Justru kenikmatan itu adalah bekerja. Karena apa? Saya kasih contoh. Saya ke Bali pun perginya makan sate di pinggir jalan. Itu kan bagian kesukaan kita yang nggak bisa dirubah. Ketika, jadi memang kebahagiaan itu ada di sini, bukan di uangnya. Kebahagiaan di sini. Hormat mungkin bukan hormat sebagai lawyer juga kan punya enterprise sekarang itu tidaknya banyak lah ya kita sama abang. Enggak, nasihat saya kepada pengacara muda adalah sambil pengacara jangan lupa tetap berbisnis. Coba. Saya terlambat berbisnis.
Dulu saya terlalu fokus pengacara, sehingga dulu seluruh uang saya pakai, makanya saya jadi raja ruko di Kelapa Gading. Di mana-mana di mana-mana rukonya ada, karena memang saya tidak mau bisnis lain gitu loh. Ada di mana-mana, pokoknya di daerah Sunter, di hampir di semua komplek gua ada ruko. Di Kelapa Gading itu hampir bertiga punya saya. Tapi uangnya kan kurang bergerak gitu loh, karena dalam bentuk aset kan. Makanya barulah 5 tahun terakhir ini saya berpikir harus aktif bisnis. Jadi itu nasihat saya kepada para pengacara muda atau para buah yang muda, tetap usaha bisnis gitu. Siapa tahu jadi. Bang, awal yang Ya itu triknya. Jadi di samping profesi kamu, tetap berusaha berbisnis. Itu aja. Bang, awal yang mengajak usaha bisnis itu siapa, Bang? Apa? Ya sebenarnya saya, cuma karena saya di Bali, ini loh, di Indonesia ini setiap ada masalah hukum yang menyentuh rakyat kecil, entah kenapa pasti ribuan rakyat pasti WA dan DM saya, tolong dong ada di sini, tolong dong ada di sini. Nah, waktu itu saya lagi di Bali, di WA saya udah full, ada ribuan orang minta tolong agar saya tolong yang Alfamart. Karena saya pelajari memang pantas, langsung saya bikin video lawan, saya bilang, dan saya minta anak saya yang paling sulung prank untuk langsung, kebetulan juga Alfamart juga minta tolong, akhirnya langsung bikin laporan polisi. Sudah bikin laporan polisi, kemudian Kapolresnya mendatangi rumah diduga pelaku dan dibawa ke kantor polisi untuk didamaikan. Dan saya kira manajemen dari Alfamart cukup baik, akhirnya mau berdamai. Sebenarnya sih kalau diproses hukum bisa terus, tapi karena ibu itu yang nyolong coklat sama sampo naik Mercedes-Benz, ya udah nangis histeris, ya udahlah terima aja gitu. Nah, itu makanya langsung berdamai. Oke Bang, ngomong sendiri Ini loh, bawaan saya memang begitu apa adanya. Bawaan saya kayak tadi pagi saya makan di pinggir jalan di Kopi Joni, tapi di depan gua ada parkir Lamborghini harga 15 miliar gitu. Duduk di pinggir jalan, ya soalnya itu memang kita begitulah hidup, mau ngapain harus bergengsi-gengsi. Gua malah kalau disuruh makan hotel bintang 5, gua aja nggak suka. Belum didapat apa? Ya? Belum didapat ASPI sampai 1.000. Ya sebanyak mungkin, karena itu kan menambah lapangan kerja dan juga makin banyak teman. Kebetulan di Atlas yang sekarang itu paling top di udah deh atau di Asia Tenggara, bisa ya malam itu ratusan cewek yang datang dan sebagian besar minta ketemu aku. Apanya? Aku menghilangkan stres. Sekarang aku ada prinsip, apapun masalah yang kau hadapi, yakinlah bahwa itu akan berlalu, sehingga lupakan, jangan terlalu sedih. Jadi anggap itu suatu kerugian yang ya udahlah memang harus terjadi. Bangun lagi, itu salah satu. Artinya jangan selalu lihat ke belakang, itu aja. Kalau kau lihat terus ke belakang, kau akan stres dan tidak akan bahagia. Kebetulan, jadi gini, saya ini bukan dari, kan banyak video, saya ini bukan dari keluarga susah. Bapak saya pengusaha mobil terkenal di daerah Tapanuli. Cuma walaupun bapak saya termasuk berada, kami punya rumah di Medan, kami nggak boleh tinggal di Medan. Tinggal di daerah di Kecamatan Lagu Danau Toba, dan yang paling banyak mendidik kami ibu saya. Ibu saya itu adalah ibu yang lahir di balik gunung beneran, benar-benar di balik gunung, ya. Tapi saya kasih contoh ya, ini pengalaman nyata nih. Waktu saya kecil, walaupun rumah kami paling besar di kecamatan itu, saya disuruh ibu saya berkebun. Saya pernah menanam bayam, menanam timun, dan hasilnya saya jual. Saya yang bawa ke pasar pakai ember gini, dan saya jual di pasar gini, kayak di pasar Menara di pinggir itu. Tapi ibu saya hebat, duitnya itu untuk saya gitu. Jadi kita termotivasi.
saya pernah pengalamannya yang sangat memalukan dan menyakitkan waktu saya bawa sayur ini ke pasar. Tahu-tahu kaki saya keinjak selokan karena banjir, akhirnya saya jatuh dan sayur saya dibawa air semuanya. Tapi saya disuruh jual sayur oleh ibu saya bukan untuk menambah nafkah kami, karena bapak saya termasuk orang kaya di situ, bisnisnya banyak banget, hanya untuk mendidik. Itulah sejarah ikan mujahir. Makanya ada musuh-musuh gue itu si botak tuh, yang si botak tuh sama apa forum Batak intelektual yang mengatakan mujahir itu adalah hama. Itu orang-orang benar-benar nggak pakai otak. Ibu saya itu sering dari kecil mengatakan bahwa makanan sangat menentukan IQ. Ibu saya itu juga belikan mujahir 1 ember, terus anaknya harus makan semuanya. Dan memang bayangkan tahun 70-an, ibu saya dari daerah kecil bisa menghasilkan 6 anaknya lulus sarjana universitas termahal di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang sebagian besar muridnya adalah orang Chinese. Tapi dari bisa 6 orang kami sarjana anaknya dari 10. Itu semua berkat ibu saya. Kalau ibu saya suka nangis. Enggak. Asal bicara ibu saya pasti nangis, itu aja. Karena ibu saya itu ya gini. Saya itu termasuk sayang ibu. Kami 10 bersaudara. Setiap tahun baru dulu, saya akan curi dia agar sama saya Natal tahun baru. Saya bawa ke Eropa, ke Australia, dan saya cek kesehatan pun ke rumah sakit sampai ke New York City, Singapura, Australia. Saya selalu check up dokter, dianya nggak pernah saya cek. Dianya nggak pernah saya cek karena memang dia wanita Batak yang tabah. Penyesalan saya timbul pada saat dia umur 70, tiba-tiba jatuh di kamar mandi di rumah adik saya. Ternyata selama ini dia sudah darah tinggi. Padahal darah tinggi kan gampang diobatin. Ya, karena saya nggak pernah cek. Padahal dia kadang-kadang bisa 6 jam temanin saya di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura kalau saya lagi berobat. Sampai ke Australia, dia temanin gitu. Jadi makanya itu penyesalan saya, dan malam itu saya semalam menangis. Itu mau nangis. Apa? 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 Ya, terus? Udah deh, laporin lagi, jangan sekarang deh. Gimana bang? Bunuh diri itu mana cincinnya? Kalau mau menanggapi itu? Yang mana itu? Itu cincinnya. Bang menanggapi mana bang? Ada yang mau bunuh diri, siapa mau bunuh diri? Udah ya? Itu mau bicara bang Hotman. Udah. Ya karena saya manusia normal yang cinta ibu. Dan karena ibu saya lah saya jadi orang. Semua sifat yang saya miliki dan juga gairah kerja adalah semua berkat ibu saya. Ibu saya selalu bangun jam 3 subuh. Itu yang terjadi sama saya. Sampai hari ini saya selalu kerja jam 3 subuh. Thank you Bang Hotman.